kabarnya nih kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Soalnya cuacanya lagi nggak nentu nih. Jangan lupa kalian minum vitamin. Terus yang pulangnya kehujanan jangan lupa ya. Kalian tuh harus segera mandi gitu biar kalian tuh fit kembali untuk bekerja lagi besok. Oke kawan-kawan, saya udah kembali di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau saya ceritain nih. Cerita kali ini dikirimkan oleh Mbak Linda. Jadi Mbak Linda ini tinggalnya di Jakarta gitu, tapi dia itu punya nenek gitu yang tinggalnya di Sukoharjo. Tapi kebetulan neneknya Mbak Linda ini sendiri udah lama meninggal, jadi rumahnya neneknya ini kosong gitu. Tapi kalau mereka pulang kampung gitu, keluarganya tuh selalu menuju ke rumah neneknya ini yang ada di Sukoharjo. Mereka kumpul di sana. Begitu juga untuk Natal tahun ini. Jadi mereka tuh sebelum Natal udah pulkam nih kan. Nah, si Mbak Linda dan juga mamahnya, kebetulan Mbak Linda ini papahnya udah meninggal ya. Jadi tinggal Mbak Linda, adiknya, sama mamahnya. Mereka tuh tinggal bertiga. Oke, langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Gini ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Mbak Linda ini memutuskan untuk pulkam bersama dengan mamah dan juga adiknya. Karena jarak dari Sukoharjo dan juga Jakarta itu nggak begitu jauh, mereka memutuskan untuk naik mobil. Nah, mereka sewa mobil nih kawan-kawan. Nah, dia sewa mobil ini sekaligus dengan supir ya, jadi ada yang supirin juga. Supirnya ini sebut aja namanya Mas Faris, Mas Faris. Nah, si Faris inilah yang nyupir. Singkat cerita, Mbak Linda dan juga mamanya juga adiknya itu sampai di Sukoharjo. Nah, sampai di Sukoharjo ini ya, itu di rumah neneknya. Tapi nenek dan kakinya dia itu udah lama meninggal. Jadi memang kalau ngerayain Natal itu selalu di rumah itu gitu. Walaupun nenek dan kakinya udah nggak ada, tapi kan adik-adik dari mamahnya itu selalu pulkam juga gitu. Yang dari Kalimantan, yang dari Irian semua pulkam. Menuju ke Sukoharjo gitu, ke rumah orang tuanya walaupun mama papahnya tuh udah lama meninggal gitu. Kakek neneknya si Mbak Linda ini. Nah, mereka sampailah di sana, kebetulan udah banyak, ada 2 keluarga, kan mamanya itu 3 bersaudara. Jadi yang dari Kalimantan, yang dari Papua juga udah nyampe katanya, pokoknya yang dari daerah-daerah lain tuh udah nyampe ke situ. 3 bersaudara ini semuanya ada di rumah neneknya. Neneknya ini rumahnya besar ya kawan-kawan, jadi ada 4 kamar dan ada 2 tingkat, itu besar deh pokoknya rumahnya katanya Mbak Linda. Kenapa mereka tidak jual? Karena memang ya gimana gitu, nanti kalau mereka pulang kampung mereka selalu mukanya ke situ gitu, jadi rumah itu menjadi suatu kenangan lah gitu ya buat keluarganya Mbak Linda ini. Nah, mereka tuh udah nyampe semua di situ, ya udahlah ya, udah seneng tuh, happy. Nah, malamnya rumahnya neneknya ini kan memang jauh dari pemukiman, jadi memang gini, rumah neneknya itu kan besar banget gitu kan, agak jauh dari rumah warga lain karena neneknya itu rumahnya semakin gede, terus sekeliling sama kayak kebun-kebun gitu kan. Jadi ya rumah warga ada, cuman agak jauh lah ya dari rumah neneknya ini, jadi harus jalan kaki dulu menuju ke arah sana depan katanya Mbak Linda tuh baru ketemu sama rumah warga. Jadi bener-bener rumahnya tuh bener-bener sendiri gitu di lahan yang emang gede banget. Nah, keluarganya Mbak Linda sendiri itu pas malamnya itu memutuskan untuk makan di luar gitu kan, daerah Sukoharjo itu. Mereka maunya ya makan di restoran gitulah biar sama-sama keluarga. Kebetulan Mbak Linda sendiri tuh katanya lagi ada job gitu, jadi dia tuh nggak bisa ikut dan nggak mau ikut karena dia tuh harus pakai laptopnya itu live gitu, live streaming. Jadi dia tuh mau live streaming sama temen-temennya gitu. Ada tugas dari kantornya dia gitu yang nggak bisa dia lewatin gitu kan. Akhirnya Mbak Linda tuh memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Begitu juga sama si supir nih, Mas Faris tadi bilang gini, saya juga nggak bisa ikut deh Bu, kayaknya saya capek banget gitu kan, karena dia kan nyetir sendiri kan, dari Jakarta menuju Sukoharjo kan dia sendirian, dia ngerasa capek gitu. Tapi ibunya Mbak Linda ini bilang, kayaknya nggak enak gitu, maksudnya anaknya gadis gitu kan, berduaan sama cowok gitu, sama Mas Faris ini gitu kan. Mamahnya tuh, kamu bukan ikut aja Faris gitu. Tapi Mas Faris tetap kayak ogah-ogahan gitulah ya. Tapi udah Mbak Linda
udahlah ya terserah gitu Mas Faris mau ikut enggak, pokoknya dia nggak ikut gitu kan, dia langsung masuk ke kamar. Udah itu jam menunjukkan jam 8.30 malam, setengah 9. Terus keluarganya bilang sama Mbak Linda, pamit lah gitu mamahnya kalau udah mau jalan gitu, mama pamit dulu ya. Mbak Linda pun nggak keluar dari kamar gitu, bilang ke mamanya iya mah gitu doang dari dalam kamar. Dia pun nggak buka pintu, oke mah teriak doang gitu loh dari dalam kamarnya dia. Mamanya cuma bilang, Lin kita udah mau berangkat nih ke restoran. Oh iya oke mah gitu doang, tapi nggak keluar gitu. Oke Mbak Linda udah kan, pas semuanya udah pergi ya udah Mbak Linda tetep kan lanjut tuh streaming sama temen-temennya gitu kan. Dia lagi ada yang harus dikerjain lah gitu di kantornya, dia lagi asik-asik streaming tuh ya, sekitar jam 9 tuh 9 lewat lah katanya gitu. Dia tuh tiba-tiba laptopnya itu lowbat gitu. Dia cari tuh untuk ngejar colokannya, kemana nih gue cari colokan, ternyata colokan di kamar tuh nggak ada, kayak rusak gitu, nggak masuk gitu lah kata Mbak Linda. Akhirnya dia menuju nih ke bawah gitu kan, ke ruang tamu. Dia lihat di ruang tamu pun sama gitu, colokannya tuh kayak nggak bisa gitulah dicoba. Akhirnya Mbak Linda ke garasi. Nah di garasi itu ada kayak meja sama bangku gitulah untuk orang duduk gimana sih. Nah di kolongnya itu ada kayak colokan gitu. Wah kebetulan nih gitu Mbak Linda, gue di sini aja dicolok lah itu sama Mbak Linda. Laptopnya di situ kan nyala lagi kan, tuh dia streaming lah di situ sambil ngerjain tugas yang kerjain tuh ya untuk kantornya dia. Nah di pojokan garasi itu juga ada kayak bangku gitu ya untuk bersantai gitu, bangkunya panjang gitulah. Di situ dia ngeliat Mas Faris gitu, Mas Faris yang lagi ngerokok gitu ke arah pagar gitulah mukanya. Tapi karena garasi kan nggak begitu terang ya lampunya, jadi kayak remang-remang gitu. Jadi ya dia nggak ngeliat wajahnya, hanya dia lihat bentukannya gitu ya, wajah apa sih badannya gitulah lah ya, lagi ngerokok gitulah sepertinya Mas Faris gitu. Terus dia ngomong, Mas ternyata nggak ikut. Terus Mas Faris bilang iya sambil ngerokok. Ngapain di situ kata Mas Faris, ngomong ke Mbak Linda, ini nyari colokan kata Mbak Linda. Oh Mas Faris lanjut ngerokok. Kemudian Mbak Linda terus kan streaming aja sama temen-temennya ngerjain tugas dari kantornya itu. Tiba-tiba dia ngeliat lagi ke arah bangku itu, dan di bangku itu udah kosong gitu, saya udah nggak ada Mas Faris. Nah Mbak Linda paling Mas Faris ke belakang atau ke pekarangan gitu kan, karena pekarangannya dia tuh nggak kehujanan gitu kan, ada itunya lah ya, tutupannya gitu, jadi nggak mungkin ada hujan. Jadi mungkin Mas Faris ke depan atau ke belakang atau kemana, karena rumahnya besar gitu kan. Sudahlah biarin Mbak Linda tetap aja streaming. Oke Mbak Linda lagi streaming, kayaknya udah laptopnya udah mulai penuh gitu kan, jam setengah 11 menunjukkan jam 11-an lah, setengah 11 kurang gitu, setengah 11 lewat katanya. Udah penuh, udah lumayan. Akhirnya dia masuk lagi ke kamarnya ke atas tuh. Terus Mbak Linda, nah di situ ada dapur. Nah di dapur itu dia ngeliat sosok dari Mas Faris lagi gitu. Mas Faris lagi asik di kitchen set gitu, tapi madep ke arah kompor. Jadi tapi dapurnya itu gelap ya, gelap gitulah istilahnya, nggak nyala lampunya. Jadi dia tuh lagi kayak masak sesuatu tapi arahnya ke kompor gitu mukanya. Mbak Linda cuma ngeliat dia tuh yang belakangin Mbak Linda gitu, ngeliat belakangnya gitu loh, ngeliat Mas Faris lagi masak. Terus Mbak Linda cuma oh lagi masak gitu loh, pikiran dia oke lah biarin aja lah Mas Faris masak gitu. Dia tetap naik ke atas cuek gitu kan. Udah sampai di kamarnya dia tetap streaming. Ceritanya sekitar jam 11 itu keluarganya pulang semua tuh, mamahnya ya pulang. Lin, kamu katanya udah, katanya mama teleponin juga. Oh iya mama, handphonenya di atas, aku tadi lagi di bawah cari colokan untuk laptop. Oh kata mama gitu. Oke besok paginya nih mamanya ngomong, Lin mama salut ya sama kamu. Kenapa mah gitu. Jadi paginya ya, kenapa mah emang gitu, kamu tuh pemberani banget. Maksudnya mama apaan sih mah? Itu kamu katanya semalam berani banget. Berani kenapa? Ya kamu ditinggalin di rumah segede gini katanya berani aja gitu. Terus Mbak Linda bilang, ya berani lah mah, orang Mas Faris aja ada di sini. Terus kata mamanya, Mas Faris maksudnya
Loh, kan semalam Mas Faris ada di sini, makanya aku ya biasa aja, kata orang berdua juga. Kata mamanya, Lin, kamu ngomong apa sih? Mas Faris itu ikut ke restoran, kata mamanya gitu. Mas Faris emang pertama nolak, kata mama, tapi mama maksa. Mendingan ada enaknya kalau Mas Faris itu ikut, soalnya kan kamu perempuan, gak enak lah berdua-duaan di dalam rumah, kata mama. Makanya mama mutusin untuk Mas Faris itu ikut gitu, kata mamanya. Lina, nggak mungkin mah, nggak mungkin, orang katanya Mas Faris ngomong sama aku kok, katanya di bangku taman sambil ngeliatin aku ngejarjer. Mamahnya ngomong, masa mama mesti bohong sih, kamu nggak percaya, ada kok fotonya. Mamahnya itu memang foto-foto nih di restoran, kasih lihat mamanya fotonya Mas Faris pas lagi di restoran. Wah, Mbak Linda langsung gemeteran gitu, megang handphone tuh yang gemeter gitu. Nah, ini Mas Faris ikut ke resto, berarti yang semalam ngomong sama dia tuh siapa itu. Apalagi katanya Mbak Linda juga ngeliat kan, di dapur itu dia lagi masak juga gitu. Udah Mbak Linda tambah, wah, aku kayaknya ini deh pengen buru-buru balik aja, sabarlah kata mamanya, nungguin itu apa tahun baru gitu. Walaupun Mbak Linda juga deg-degan say pas dengar kayak gitu. Jadi kejadian itu membuat Mbak Linda nggak mau tidur sendiri, akhirnya mau tidurnya sama mamahnya sama adiknya, dia tuh jumpalet di rumah itu. Dan begitu habis tahun baru langsung caw, dia langsung pulang dia sekeluarga gitu. Itu pengalamannya Mbak Linda sendiri ya, baru kemarin sih gitu say. Oke, itu aja ya. Dadah, assalamualaikum, terima kasih yang udah dengerin cerita dari aku.